Para pendukung Jokowi Ma'ruf sejak pagi hari telah memadati lokasi tempat diselenggarakannya konser Putih Bersatu yang digelar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Pendukung Jokowi Ma'ruf datang dari berbagai daerah. Mereka sangat antusias untuk menunggu kedatangan Jokowi dan Ma'ruf Amin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sedari subuh mereka sudah tiba di area GBK membawa dan menggunakan berbagai atribut dan kaos berwarna putih sesuai dengan tema konser yaitu Putihkan GBK. Sementara itu Sabtu pagi calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno melakukan kampanye terakhirnya pada masa kampanye pemilihan presiden 2019 di Tangerang, Banten. Kali ini Sandi tampil tanpa didampingi pasangan calon presidennya Prabowo Subianto yang dikatakan sedang mempersiapkan materi debat Pilpres kelima yang akan berlangsung Sabtu malam nanti. Di hadapan ribuan pendukungnya, Sandi memohon dukungan pada pemilihan umum 17 April nanti. Tangerang kurang kompak, musik siapakah? Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung di Gelora Bung Karno, Jakarta dan produser lapangan Mutia Wirosastro di alun-alun Tangerang, Banten. Selamat siang, kita ke Sufi terlebih dahulu. Ya, bagaimana jelang dimulainya kampanye Akbar Paslon 01, sudah berapa banyak masyarakat yang hadir di sana? Oke, 3, 2, Ya, Ratu Nabila, saat ini saya sudah berada di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan kalau dari Anda dengar sendiri, Anda bisa mendengar bahwa kemeriahan sudah mulai berlangsung di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno saat ini. Untuk jumlah massa pendukung sendiri saat ini sudah sekitar ratusan ribu massa pendukung memenuhi 24 sektor dari Gelora Stadion Utama di Gelora Bung Karno ini sendiri. Massa sudah mulai memadati kawasan Gelora Bung Karno sejak subuh pagi tadi. Dan sebelumnya rencana panitia untuk membuka pintu gerbang menuju Stadion Utama baru akan dilakukan pada pukul 12 siang. Namun ternyata jumlah massa pendukung yang sangat banyak membuat panitia terpaksa membuka pintu gerbang untuk menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno lebih awal dimajukan menjadi pukul 10 pagi tadi. Dari panitia kampanye Akbar dan rapat umum dari Capres 01 Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin sendiri memberikan undangan sebanyak 800.000 orang massa pendukung untuk bisa memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno dan juga kawasan di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun panitia sendiri ternyata menargetkan 400.000 massa pendukung akan datang untuk memenuhi dan memeriahkan kampanye Akbar yang disebut dengan konser Putih Bersatu. Acara sendiri baru akan dimulai pada pukul 2 siang nanti, dimulai dengan adanya karnaval. Namun ternyata masa di sini juga sudah diberikan sejumlah hiburan dan ada juga jajaran kuliner serta ada juga layanan pijat gratis dari sejumlah relawan Capres 01. Dan kalau Anda bisa merasakan kemeriahan dari pelaksanaan kampanye Akbar dan juga rapat umum terbuka yang digelar oleh Capres 01, Anda bisa mendengarnya di studio bahwa suara musik dan juga gerakan massa di sini cukup masif. Dan saat ini massa masih terus berdatangan. Massa sendiri berdatangan dari sejumlah wilayah di seluruh Indonesia. Dari pagi tadi memang massa pendukung dari ibu-ibu, kemudian terdiri dari ibu-ibu dan juga bapak-bapak, bahkan anak-anak juga sudah memenuhi kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ratu Nabila. Ya, Sufi, nanti yang akan disampaikan oleh Jokowi dan juga Ma'ruf Amin, poin-poin penting apa saja yang nanti akan disampaikan? Karena mengingat ini adalah kampanye Akbar terakhir, begitu. Saya tidak dapat mendengar dengan jelas pertanyaan Anda, namun saya akan memberikan penjelasan tambahan berapa banyak personil keamanan yang mengamankan jalannya kampanye terbuka dan rapat umum dari Capres 01 saat ini berjumlah mencapai sekitar 5.000 personil gabungan dari TNI dan juga Polri serta sejumlah ormas. Dan kalau memang Anda ingin masuk ke
dalam konser ini bagi Anda para pendukung, masa pendukung dari Capres 01, memang konser ini terbuka untuk umum. Namun memang Anda sebaiknya berhati-hati karena sejak pagi hari tadi panitia penyelenggara juga sudah mengingatkan bahwa ada sejumlah kejadian kriminalitas yaitu berupa pencopetan dan Anda akan diminta untuk menjaga barang-barang pribadi Anda. Sehingga apabila memang Anda masa pendukung Capres 01 kemudian berminat untuk datang dan menghadiri kampanye terbuka dan juga rapat umum dari Capres 01 di Stadion Utama GBK pada hari ini, Anda sebaiknya berhati-hati menjaga barang-barang Anda meskipun sejumlah personil keamanan yang mencapai 5.000 orang berjaga untuk menjaga keamanan di sini. Ratu Nabil. Baik, Sufiani Tanjung di GBK. Kini kita ke Mutia Wiro Sastro di Tangerang, Banten. Ya, ini dia kampanye dari paslon nomor urut 02. Bagaimana kemeriahannya di sana, Mutia? Baik Ratu, selamat siang. Berbeda dengan kegiatan yang dihadiri rekan saya Sufiani Tanjung di Gelora Bung Karno, di sini kampanye terbuka terakhir yang dihadiri oleh calon wakil presiden nomor 2 Sandiaga Uno telah berakhir sekitar pukul 10.30 tadi. Sandi datang pada pukul 9, kegiatan diawali dengan senam sehat oleh ribuan, sekitar estimasi yang saya lihat sekitar 4.000 sampai 5.000 warga yang memenuhi lapangan Ahmad Yani alun-alun Kota Tangerang. Bahkan sampai pengalihan arus lalu lintas pun juga diberlakukan di 5 ruas jalan di sekitar Pasar Anyar dan juga lapangan Ahmad Yani. Kemudian Ratu, jika Anda bertanya tentang animo masyarakat tentunya begitu ramai dan juga semarak, walaupun memang Sandiaga Uno hadir di panggung utama di lapangan Ahmad Yani hanya sebentar, sekitar 10 sampai 15 menit saja menyapa warga, didampingi pula oleh para elit parpol koalisi seperti Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Kadif Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan, ada juga Ketua Umum FPI Ustadz Sobri Lubis, dan juga Jubir Badan Pemenangan Nasional Andre Rosiade yang mengatakan paling tidak dalam rangkumannya konklusinya sekitar 10 menit itu yang mengatakan bahwa ia menginginkan pendukungnya menciptakan pemilu yang adem ibarat kata dan juga pemilu yang sejahtera dan damai untuk para warganya dan menghargai pilihan masyarakat sekitar walaupun berbeda-beda. Kemudian ia mengatakan yang menekankan bahwa pentingnya pemilu dan pengawalan TPS pada tanggal 17 April nanti untuk menghindari adanya antisipasi kecurangan begitu. Kemudian Ratu, tadi ketika kami menghampiri Sandiaga Uno dalam sesi doorstop atau wawancara, yang kami tanyakan salah satunya adalah apa saja pesan-pesan terakhir mengingat hari ini adalah hari terakhir kampanye terbuka untuk kedua paslon. Ia mengatakan sekali lagi untuk menghimbau masyarakat yang paling tidak yang ditekankan adalah untuk datang ke TPS. Yang ia tekankan adalah datang ke TPS, tidak peduli memilih 01 atau 02, ya, tapi yang dipentingkan adalah partisipatif dan juga kolaboratif yang diinginkan oleh Sandiaga Uno kepada masyarakat Indonesia dan ia menekankan bahwa pentingnya partisipatif dan kolaboratif tersebut diinginkan agar tentunya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik juga terus dapat terjaga sampai di tahun-tahun ke depan. Kemudian dia mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh relawan dan juga para masyarakat yang mendukungnya karena tadi sempat seperti yang sudah-sudah kampanye-kampanye yang sudah berlangsung biasanya Sandi mendapatkan satu kantong plastik begitu Ratu berisi uang yang dibuat kata sebagai uang sumbangan. Nah ini ia merasakan bahwa ini adalah partisipasi dari masyarakat pula yang merasa terharu dan mengucapkan terima kasih. Sedikit tadi saya menanyakan tentang apa saja strategi pada debat pamungkas hari ini yang akan dilaksanakan malam ini juga yang bertemakan ekonomi, kesejahteraan sosial, kemudian keuangan dan investasi dan juga perdagangan dan industri. Ia mengatakan yang paling penting yang akan ditekankan adalah sektor ekonomi yang berangkat dari grassroots atau masyarakat kalangan bawah sehingga dia akan lebih menekankan ekonomi yang bersifat swasembada, misalnya swasembada pangan, beras, agrikultur dan juga sektor-sektor manufaktur untuk meningkatkan dan memutar roda ekonomi masyarakat dan juga ia ingin menekankan pentingnya roda investasi yang memiliki payung hukum yang kuat. Jadi ini yang akan terus ditekankan Ratu mengingat pula Sandiaga juga datang dari latar belakang pengusaha, kemudian track recordnya sebagai wakil gubernur DKI yang juga mengedepankan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat kelas bawah, kecil dan menengah sehingga ini yang nantinya akan menjadi ia katakan sebagai field of expertise-nya dan juga kepada rekannya Prabowo Subianto. Ratu. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Mutia Wiro Sastro, yang sebelumnya juga ada Sufiani Tanjung dari GBK.